Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rido Arya Pratama dari kelas 3E Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 66612201115. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dan secara umum tentang apa itu APBN dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi publik oleh dosen pengampu Ibu Sirvi. Di sini teman-teman saya sudah menyediakan materi mengenai tentang APBN. Kita mulai saja. Yang pertama, arti, tujuan, dan fungsi APBN. Pengertian dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk satu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan APBN adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang defisit. Fungsi APBN adalah satu, fungsi alokasi. Anggaran pendapatan negara merupakan sumber anggaran biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Dengan masuknya sumber pendapatan ke kas negara, maka negara atau pemerintah dapat menggunakan pendapatan ini untuk pembiayaan program pembangunan dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan sasaran-sasaran yang dituju. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Sumber endapan negara yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan umum, namun dapat juga disalurkan kembali kepada masyarakat, misalnya subsidi pupuk, subsidi BBM, dan subsidi listrik. Lalu yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Anggaran pendapatan negara dilaksanakan untuk mengatur perekonomian dan pemerintahan dengan baik. Pelaksanaan anggaran sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan disiplin anggaran. Apabila semua yang tercantum dalam anggaran itu tidak dilaksanakan, maka penyusunan APBN tidak ada artinya. Lalu selanjutnya adalah teman-teman, pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, biasanya pada 1 Januari hingga 31 Desember. APBN atau perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya teman-teman, ada belanja negara terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, belanja pemerintahan pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, atau deskonsentrasi dan tugas pembantuan. Belanja pemerintahan pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial, termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Kedua, ada belanja daerah. Adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintahan daerah untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi 1. Dana bagi hasil, 2. Dana alokasi umum, 3. Dana alokasi khusus, dan yang terakhir dana otonomi khusus. Selanjutnya teman-teman, pembiayaan meliputi 1. Pembiayaan dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara. Lalu yang kedua adalah pembiayaan luar negeri, di mana meliputi 1. Penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Kedua, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang diterapkan. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang diterapkan, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN berfungsi sebagai stabilisator. Selanjutnya,
Terdapat komponen-komponen APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, yaitu satu, penerimaan dana dan hibah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Yang kedua, pengeluaran atau belanja negara yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang ketiga adalah pembiayaan defisit atau pembiayaan anggaran, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan penyusunan APBN yang terdiri atas satu, meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menstabilkan harga barang-barang. Lalu selanjutnya adalah fungsi-fungsi APBN, yaitu satu, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah jenis-jenis anggaran. Yang pertama adalah anggaran defisit, yakni bila jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada jumlah belanja atau pengeluaran. Yang kedua adalah anggaran surplus, yakni bila jumlah penerimaan negara lebih besar daripada jumlah belanja atau pengeluaran negara. Yang ketiga, belanja berimbang, di mana bila jumlah penerimaan negara sama dengan jumlah belanja atau pengeluaran negara. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari apa yang ingin saya sampaikan mengenai secara garis besar dan secara umum tentang apa itu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan dapat dimengerti. Saya Ridho Arya Pratama dari kelas 3E Program Studi Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.